Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya Laura Angelika dari unit BCS Bandung. Hari ini saya mau sharing tentang jawaban doa atas panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Di bulan Desember, Tuhan menggelisahkan hati saya dengan satu kata, yaitu panggilan. Waktu itu saya bingung, saya ragu karena saya mikir gak tahu mau melangkah kemana. Sampai akhirnya saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya gak tahu saya harus melangkah kemana, saya harus ngapain. Tapi kalau memang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, saya siap. Akhirnya saya mempergumulkan ini beberapa minggu, karena waktu itu saya harus memutuskan apakah saya harus mengambil beasiswa di Bandung atau menghanguskannya. Pada saat hari terakhir saya bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk komitmen menjadi hamba Tuhan dan daftar ke Saat. Pada saat saya memutuskan itu, saya merasakan satu kelegaan, satu kedamaian yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Dan setelah memutuskan itu juga, mungkin saya mengalami kehidupan gak mudah. Banyak pergumulan, banyak ketakutan yang terjadi. Tetapi di dalam ketakutan itu, saya selalu berdoa dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Dan Tuhan pun menguatkan saya lewat renungan, khotbah-khotbah yang saya dengar sehari-hari, juga orang-orang terdekat. Sampai saat ini Tuhan boleh mengizinkan saya keterima di Saat. Sekian sharing saya pada hari ini. Mohon terus dukung dalam doa supaya saya bisa menjalani studi dengan baik sampai akhir nanti. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan boleh bersama-sama kembali bergabung di dalam ibadah doa Peniel. Saya berharap bagi setiap kita yang sudah mempersiapkan hati, menyediakan waktu khusus ini untuk berdoa, kita boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi yang bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan secara khusus oleh para hamba Tuhan ataupun ingin mengucap syukur, menuliskan kesaksian jawaban doa, Bapak Ibu Saudara boleh menuliskannya di dalam hotline doa baik melalui WhatsApp ataupun dengan cara memindai QR Code yang tersedia di layar berikut ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita menenangkan hati kita, menenangkan diri kita. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Malam hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan bagi setiap kami, boleh kembali mengambil waktu dan kesempatan untuk kembali bergabung, berdoa, belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk kembali merapat kepada Tuhan. Dan kami rindu ketika kami punya kesempatan merapat kepada Tuhan, ini juga memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bisa mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kehendak Tuhan lebih dalam. Dan kami rindu waktu-waktu ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau taat kepada kehendak dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu setiap bagian dalam ibadah doa malam hari ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup yang baik, hidup yang nyata, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah doa malam hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau boleh undang kami ke tempat ini, merasakan kasih-Mu, merasakan hadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh merasakan, pada saat ini kami boleh menikmati betapa besarnya kuasa-Mu dalam hidup kami.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena kami mempunyai tempat perlindungan dan sumber kekuatan dalam menjalani musim apapun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh dengan jujur, dengan leluasa, dengan bebas setiap saat boleh bergumul dengan Tuhan, boleh curhat kepada Tuhan, membawa setiap hal yang kami alami dan kami gumuli dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu.
Terima kasih untuk telinga yang senantiasa mau mendengar dan selalu tertuju bagi setiap kami. Malam hari ini kami juga ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang beberapa waktu yang lalu sakit sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih juga mereka yang sudah dalam keadaan lemah tubuh, tapi Tuhan sudah teguhkan dan kuatkan kembali. Terima kasih untuk saudari kami yang bisa melahirkan dengan lancar melalui operasi sesar. Kami juga mengucap syukur untuk para pasien COVID-19 yang boleh mengalami kesembuhan. Pada saat ini kami juga mengucap syukur bagi usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih di tengah masa-masa sulit ini masih ada pekerjaan yang masih bisa dikerjakan, masih ada penghasilan yang masih bisa didapat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk usaha-usaha baru yang boleh dibuka. Terima kasih juga ya Tuhan buat kreativitas, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap saudara-saudara kami untuk boleh mengembangkan usaha barunya. Kami juga bersyukur untuk kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang mahasiswa yang punya kesempatan akan menghadapi pembelajaran baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk adik-adik kami, saudara-saudara kami yang sudah bisa belajar di rumah. Terima kasih untuk para guru, para orang tua dan anak-anak yang bisa belajar bekerja sama dalam masa-masa ini. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami yang Tuhan berikan menjadi bagian dari kehidupan dan pembentukan kami. Terima kasih juga ya Tuhan bagi pelayanan, bagi hal-hal yang Tuhan berikan menjadi kesempatan bagi kami untuk boleh mengalami Tuhan. Terima kasih kalau di dalam jatuh bangunnya kami, di dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami boleh punya kesempatan makin dekat dengan Tuhan, punya kesempatan boleh makin kenal Tuhan, dan punya kesempatan juga ya Tuhan untuk boleh bertumbuh melalui semuanya ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau-Lah yang menjadi sumber sukacita kami dalam setiap keadaan. Dan Engkau-Lah yang menjadi kekuatan kami, Engkau-Lah yang menjadi gunung batu, penyelamat kami ya Tuhan. Engkau kekuatanku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan goyah kalau kami bersama dengan Engkau. Terima kasih kalau kami boleh tetap bersekutu pada malam hari ini di doa Peniel. Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan ini yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkenan memakai dan memberkati hamba-Mu. Kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dan setiap kami dengan taat, setia ya Tuhan mau melakukan kebenaran-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih punya kesempatan bersekutu bersama-sama di dalam doa Peniel. Biarlah doa Peniel menjadi kerinduan bagi setiap kita saat malam Kamis malam kita punya kesempatan bersama-sama berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema. Epafras, seorang pejuang doa. Mari saudara kita akan mendasari firman Tuhan hari ini dari surat Kolose, surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Saudara, pada suatu hari ada seorang mahasiswa program doktoral di Princeton bertanya, apalagi yang tersisa di dunia ini untuk dapat menjadi penelitian disertasi yang orisinal. Saudara, kemudian Albert Einstein menjawab pertanyaan itu, cari tahu tentang doa. Harus ada orang yang mencari tahu tentang doa. Saudara, setiap agama punya bentuk-bentuk doa. Suku-suku terpencil memberikan sesajen dan mendoakan hal yang diperlukannya. Ya, seperti kesehatan, makanan, hujan, ya, kesehatan anak-anak, kemenangan di medan perang. Bahkan saudara, suku Aztek dan suku Inca saudara, bertindak begitu jauh dengan mengorbankan manusia untuk menarik perhatian para dewa. Saudara, apa sih artinya doa? Doa sebenarnya dalam bahasa Inggris itu prayer, berasal dari akar kata Latin precarios yang berarti genting. Jadi saudara, berdoa itu bukanlah suatu tugas kecil. Bukan pula sepotong pekerjaan yang membuang-buang waktu. Bukan pula aktivitas yang merampas pekerjaan dan kewajiban hidup lainnya. Saudara, doa adalah sesuatu yang penting dan genting. Tetapi doa seharusnya juga seperti obrolan dengan sahabat. Nah saudara, malam hari ini kita belajar dari seorang tokoh perjanjian baru, seorang yang punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan,
yaitu Epafras. Saudara, Epafras dalam bahasa Yunani artinya cantik atau mempesona. Dia adalah rekan Paulus yang punya kesempatan yang indah dalam melayani lewat doa. Saudara, kita tahu Paulus itu dikenal sebagai rasul doa. Ya, Paulus sang rasul doa itu kagum terhadap Epafras. Saudara, memang Epafras punya perbedaan yang khas di antara rekan-rekan pelayanan Paulus yang lain. Dia adalah satu-satunya yang dikatakan Paulus sebagai orang yang bergumul dalam doa. Saudara, Epafras bukanlah sebuah nama yang populer. Di antara kita banyak yang tidak mengenal namanya. Namanya memang hanya disebut 3 kali, saudara. Hanya 5 ayat yang memberi petunjuk mengenai dirinya. Namun sekelumit kisah tentang Epafras, saudara, telah memberikan gambaran yang menarik tentang seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Seorang pejuang doa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang doa lewat hidup daripada Epafras. Doa, D-O-A, saudara. Yang pertama, D, dasar untuk berdoa. Saudara, apa dasar kita berdoa? Tentu kalau kita berani minta, kita berani mohon kepada seseorang karena kita telah mengenal dan percaya kepada orang itu, ya. Karena tidak mungkin, saudara, kita ujuk-ujuk curhat, minta-minta, mohon-mohon kepada orang yang tidak kita kenal atau kurang dekat dengan kita. Saudara, mengenal pribadi yang kepadanya kita memohon atau meminta adalah sangat penting. Sebab itu sangat berkaitan dengan keyakinan kita. Orang ini kira-kira sanggup enggak tolong kita? Ya, atau dengan kata lain, mengenal pribadi yang kepadanya kita mohon itu menentukan sikap kita seberapa jauh kita mempercayakan sepenuhnya permohonan kita. Apakah permohonan kita pasti didengar? Saudara, kita berbicara, kita berdoa, bahkan kita berani minta kepada Tuhan karena kita kenal dan percaya kepadanya. Kita punya relasi, punya koneksi, punya hubungan yang beres. Saudara, dalam Kolose 1 ayat 7 Paulus telah menyebut Epafras sebagai kawan pelayan yang kami kasihi dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara, kemungkinan dia adalah pendiri gereja Kolose. Dalam Kolose 4 ayat 12 yang tadi saya bacakan, saudara, Epafras disebut Paulus sebagai seorang di antaramu. Saudara, sebutan ini tentu saja menimbulkan rasa tertarik jemaat Kolose. Ya, secara pribadi memang Paulus bukanlah pendiri gereja di Kolose, tetapi tentu saja ada pengaruh daripada pelayanan yang dilakukan selama 3 tahun di Efesus, yaitu dalam perjalanan misinya yang ketiga. Tampaknya dalam kunjungan ke Efesus, saudara, Paulus itu bertemu dengan Epafras yang waktu itu masih belum percaya, masih kafir, kemudian bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan kemudian setelah itu, saudara, dia pergi ke Kolose, saudara, karena dia berasal dari Kolose, saudara, dan dia memberitakan Injil ke kampung halamannya. Jadi saudara, Epafras tidak saja memperkuat kabar baik yang telah mereka ketahui, tapi dia adalah pemberita Injil pertama di Kolose. Karena Paulus merasa bahwa dia tidak dapat meninggalkan pelayanan di Efesus, maka Paulus mengangkat Epafras ini menjadi wakilnya di Kolose. Saudara, hasil pekerjaan Epafras tampak terlihat dalam terbentuknya gereja di Kolose dan kemungkinan juga di Laodikia dan Hierapolis. Saudara, lihat Epafras orang biasa tetapi telah dipakai oleh Tuhan. Biasa tetapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mengapa, saudara? Karena dia seorang yang punya hubungan rohani yang intim dengan Allah. Saudara, kita perhatikan dari ketiga bacaan yang memuat namanya selalu berhubungan langsung dengan Kristus. Kolose 1 ayat 7 disebut sebagai pelayan Kristus yang setia. Kolose 4 ayat 12 seorang hamba Kristus Yesus. Filemon 1 ayat 23 salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus. Saudara, sebutan-sebutan tersebut merupakan suatu penghargaan yang tinggi bagi Epafras. Ya, dia punya hubungan yang dekat dengan Kristus, Sang Juru Selamatnya.
Nah saudara, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Tatkala kita berdoa memanggil Allah sebagai Bapa kita yang di surga. Saudara, sadarkah kita itu adalah hak istimewa yang amat agung yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu saudara, dia rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya supaya kita punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Saudara, apakah kita merasakan, mengalami betapa istimewanya hubungan kita dengan Allah? Allah pertaruhkan dirinya membangun hubungan yang istimewa itu. Sebab itu saudara, kita perlu investasi waktu untuk membangun hubungan intim dengan Allah. Ya saudara, itu pun butuh pengorbanan. Dan pada akhirnya kalau kita punya dasar yang kuat, ya, hubungan yang beres dengan Allah saudara, hubungan yang intim dengan Allah, maka tatkala kita berdoa saudara, kita kadang-kadang saudara kita mendapatkan doa kita tidak terjawab. Atau kejadian buruk malah menimpa kita. Kita tetap percaya Allah tetap baik, Allah tetap setia. Kita tahu itulah yang terbaik untuk kita. Kita bisa mengerti, menerimanya, mampu menerima kehendak apapun yang dari Tuhan. Saudara, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengerti Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Bukankah saudara, kita tidak mungkin curiga dengan teman baik kita. Teman baik kita berani menegur, berani berbicara kepada kita. Saudara, suatu hari saya pernah mendapatkan seorang teman baik saya mengirim makanan saudara. Tetapi makanan itu saudara rupanya sudah basi saudara ya. Saudara, karena dia teman baik saudara, saya tidak mungkin curiga saudara atau marah-marah kepada dia. Kok kamu kirim makanan basi ya? Saya bicara kepada dia, maaf kamu kirim makanan basi. Saya tahu kamu pasti tidak sengaja. Kamu tidak lihat itu kadaluarsanya sudah lewat. Oh dia bilang, maaf ya maaf tidak sengaja, saya tidak lihat. Nah saudara, kalau kita punya hubungan yang baik saudara, pasti kita percaya. Kalau hal yang tidak baik menimpa kita, kita tahu saudara, Tuhan tidak punya maksud yang tidak baik untuk kita. Dia tahu apa yang seharusnya dia berikan untuk kita. Sebab itu saudara, penting sekali punya dasar yang kuat, hubungan yang baik dengan Allah kita. Yang kedua saudara, DOA, orientasi doa. Saudara, apa orientasi doa kita? Apakah sekedar berkat jasmani? Saudara, orientasi doa Epafras adalah jemaat lebih mengenal Tuhan, bukan supaya dia terlepas dari penderitaan, kesulitan dan tantangan. Bahkan kalau benar saudara, kalau dia bersama-sama dengan Paulus dipenjarakan karena Injil saudara, dia tidak minta supaya dia bebas dari penjara saudara. Saudara, dikatakan Epafras selalu bergumul dalam doa untuk jemaat supaya mereka berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, secara intelektual Epafras tidak mampu menghadapi ajaran-ajaran sesat yang pada saat itu menyerang jemaat Kolose. Tetapi dikatakan Epafras selalu bergumul dalam doa. Saudara, pengertian bergumul ini seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa yang menunjukkan kesungguhan yang terus-menerus yang mencari kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Saudara, Epafras tidak mampu menulis surat, meneguhkan dan mengajarkan doktrin-doktrin yang kuat untuk jemaat Kolose. Karena mereka sedang diserang oleh ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu. Ia tidak mampu membuktikan ketidakbenaran ajaran tersebut, tetapi dia berdoa dengan setia, bergumul terus-menerus untuk pemeliharaan dan kedewasaan jemaat Kolose. Saudara lihat, Epafras tidak mampu bicara banyak kepada jemaat Kolose. Dia tidak mampu berbicara banyak kepada jemaat Kolose tentang Allah, tetapi dia berbicara banyak kepada Allah mengenai jemaat ini. Dia bergumul dalam doa, cari kehendak Allah. Saudara, bagaimana dengan kita?
Saat kita meresponi pada waktu kita mendapatkan doa kita tidak terjawab, apakah kita punya respon negatif? Waktu kita bersungguh-sungguh berdoa saudara, tetapi kita tidak menerima, apakah kita bersungguh-sungguh, kita marah, kita meninggalkan Tuhan? Saudara, mari belajar seperti Epafras, orientasi doa kita. Saudara, Epafras tidak meratapi nasibnya, tetapi dia bergumul dengan Tuhan supaya jemaat Kolose tetap kuat dalam iman. Saudara, orientasi Tuhan dalam menjawab doa kita sebenarnya supaya kita lebih bertumbuh, bukan sekedar hanya berkat jasmani. Saudara, kelancaran sering membuat kita jadi lemah dan manja. Mengapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, saudara, supaya COVID-19 yang sudah hampir memasuki 5 bulan ini, saudara, kenapa tidak berlalu segera, saudara? Supaya kita bisa beraktivitas seperti dulu, punya ekonomi yang baik, anak-anak bisa sekolah, ke gedung sekolah, gereja bisa dibuka dengan bebas, kita bisa main, kita bisa touring, kita bisa kuliner. Tetapi justru saudara, Tuhan memberikan pergumulan kepada kita supaya kita mengalami, kita hidup lebih dekat dan bergantung kepada Tuhan. Kita belajar sesuatu, kita alami pertumbuhan iman. Orientasi doa kita bukan sekedar jawaban kasat mata jasmani, tetapi supaya kita mengalami pertumbuhan iman. Yang ketiga saudara, yang terakhir, doa, alasan berdoa. Saudara, kapan orang ingat dokter? Ketika sehat atau sakit? Saudara, tentu saja ketika sedang sakit. Untuk apa orang pergi ke dokter kalau memang tidak sakit? Kecuali ada orang yang sedikit kurang waras saudara, suka ke dokter. Tetapi orang yang waras saudara tentu ke dokter waktu sakit. Nah saudara, kapan orang ingat untuk berdoa? Ketika susah atau senang? Saudara, penelitian menunjukkan jawaban yang hampir berimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih daripada situasi senang. Tapi jika situasi susah atau sedih itu cukup besar saudara, orang merasa cemas, terancam, frustrasi, maka saudara, didapatlah hasil penelitian bahwa kecenderungan untuk berdoa meningkat dan mencolok. Saudara, menurut penelitian tentang perilaku keagamaan tentara Amerika yang berada di garis depan waktu Perang Dunia Kedua, saudara, 15% dari tentara itu mengatakan bahwa di tengah desingan peluru mereka sangat ingat berdoa. Tetapi kelakuan beragama itu ternyata tidak tahan lama. Ketika perang selesai dan tentara yang kelakuan agama itu hanya 29 menjawab bahwa mereka menjadi lebih religius, 30% menjawab bahwa pengalaman itu malah menjadikan mereka kurang religius. Sedangkan 42% menjawab bahwa keagamaan mereka sama saja dengan keadaan sebelum perang, nggak ada pengaruh. Saudara, tak dapat dimungkiri bahwa banyak orang mengakui bahwa mereka lebih rajin berdoa pada waktu mereka mengalami kesulitan daripada dalam suasana senang, aman-aman saja. Bahkan pada saat orang beruntung, ia lupa berdoa untuk mengucap syukur. Saudara, mengapa doa sering merupakan pemuas kepedihan atau pemuas kesedihan atau ungkapan permintaan? Saudara, terlalu sering kita membayangkan manusia itu ibarat orang yang jatuh dari sumur dan Allah berada di atas sumur. Ya, pandangan ini saudara menyempitkan arti hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah hanya dipandang sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Hubungan itu seolah-olah terjadi karena manusia berada di posisi yang lemah. Doa dianggap sebagai jeritan minta tolong, respon terhadap problem hidup ini. Akibatnya orang berhenti berdoa kalau pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Saudara, apa alasan kita berdoa? Apakah hanya sekedar reaktif problem yang kita hadapi atau kita
selalu bergumul dalam doa. Setiap waktu kita berdoa. Tuhan Yesus mengatakan dalam sebuah perumpamaan, kita harus berdoa tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Mengajarkan kita, saudara, kebutuhan terus-menerus harus selalu berdoa. Tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak harus kita lewati sendiri, saudara. Kita senantiasa membutuhkan doa. Saudara, biarlah Tuhan menolong setiap kita. Kita belajar, saudara, bagaimana punya kehidupan doa yang benar. Kita punya dasar yang kuat, saudara. Hubungan yang intim dengan Allah. Kita punya orientasi doa, bukan hanya egois, kepentingan diri sendiri. Tetapi doa untuk pertumbuhan iman kita. Doa untuk kebutuhan orang lain. Doa dengan alasan yang kuat. Doa bukan karena reaktif keadaan sekitar. Ya karena ada COVID-19, ekonomi yang susah kita berdoa. Tetapi setiap waktu kita berdoa. Mari kita meneladani Epafras, sang pejuang doa. Orang yang selalu bergumul dalam doa. Punya dasar yang kuat, hubungan yang benar, dan intim dengan Allah. Orientasi doa yang tidak egois dan alasan yang kuat, bukan reaktif. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan lewat kehidupan doa daripada Epafras, seorang pejuang doa. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali ya Tuhan dasar kami tidak kuat ya Tuhan. Kami berdoa tanpa dasar yang kuat. Kami tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami gampang kecewa ya Tuhan saat kami tidak menerima apa yang menjadi pokok doa kami. Kami marah dan meninggalkan Tuhan. Tuhan ampunilah kami, orientasi doa kami seringkali hanya pemuas daripada keegoisan kami. Kami hanya doa untuk diri sendiri. Kami hanya reaktif dengan keadaan sekitar. Kami tidak doa untuk pertumbuhan rohani kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa punya alasan yang benar. Selalu berdoa. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Apalah arti hidup kami ini tanpa Engkau. Tolonglah setiap kami. Biarlah kehidupan doa kami semakin baik. Dan jadikanlah kami seorang pejuang doa. Banyak orang yang menanti doa kami. Gereja membutuhkan doa kami. Orang-orang sekitar membutuhkan doa kami. Biar Tuhan tolong kami belajar seperti Epafras. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, mari kita akan bersama-sama membawa setiap permohonan doa kita kepada Tuhan dan kita akan merendahkan diri di hadapannya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengambil sikap berlutut. Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang senantiasa menyediakan ruang buat kami, menyediakan telinga buat setiap kami untuk mengungkapkan apapun yang menjadi isi hati setiap kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa, membawa setiap permohonan dan pergumulan kami kepada Tuhan. Kalau ada di antara setiap kami yang pada saat ini sedang bergumul dengan masalah perekonomian, usaha pekerjaan yang mandek, kesulitan untuk bisa mendapatkan pelanggan, kalau ada di antara kami saat ini juga harus dirumahkan dan belum mempunyai pekerjaan yang baru,
Kalau ada di saat ini juga kami sedang mengalami kesulitan untuk boleh melanjutkan usaha, ya Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu ini, berikan kepada setiap kami hikmat daripada Tuhan, berikan kepada setiap kami kreativitas dan semangat juang untuk boleh memulai usaha yang baru, mencari pekerjaan yang baru, bahkan dengan giat mengembangkan kembali usaha-usaha pekerjaan yang ada dan sedang kami kelola saat ini. Pada saat ini kami juga bersehati dan menyerahkan bagi saudara kami yang pada saat ini di dalam keadaan lemah tubuh. Kami mengingat ya Tuhan bagi para lansia di tengah kelemahan tubuh mereka, di tengah kesendirian mereka, biarlah Tuhan tetap kuatkan dan hiburkan setiap mereka. Kalau ada di antara kami, saudara kami yang pada saat ini dimanapun berada dalam keadaan sakit kepala, sedang dalam keadaan flu, dalam keadaan sesak napas, dalam keadaan sakit penyakit yang lain, mohon Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. Berdoa juga bagi saudara kami yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, baik mereka yang mengalami sakit kekurangan natrium, mereka yang mengalami meningitis, orang-orang yang sedang mengalami sesak napas, yang sedang mengalami sakit lambung. Kalau ada di antara saudara kami juga yang pada saat ini yang mengalami radang pankreas dan yang sedang mengalami stroke, kiranya Tuhan juga yang menjamah dan mengasihani ya Tuhan. Kami mengingat bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit tulang punggung, yang harus juga sedang mengalami dan menjalani radiasi, menjalani fisioterapi, yang sedang sakit mata, yang korneanya luka. Kami mohon Tuhan juga yang mengasihani mereka, menjamah mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan dan memberikan yang terbaik bagi saudara kami ini. Kami rindu di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam mereka boleh terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami menyerahkan bagi keluarga yang harus merawat. Tuhan juga berikan dan tambahkan kasih yang daripadamu untuk bisa merawat mereka dengan sabar. Segala kebutuhan mereka biar Tuhan juga yang cukupkan semuanya. Pada saat ini kami juga mengingat ya Tuhan bagi saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah relasi di dalam hubungan dengan suami, dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, dengan mertua, hubungan relasi dengan rekan kerja, hubungan dengan rekan pelayanan, masalah-masalah yang lain, relasi yang lainnya kami juga serahkan kepada Tuhan. Tambahkan kasih-Mu ya Tuhan, supaya dengan kasih yang daripada Tuhan kami juga bisa belajar mengampuni, belajar untuk saling mengasihi dan memperbaiki relasi yang rusak ini. Kami juga mau berdoa untuk studi. Kalau ada di antara saudara kami yang pada saat ini juga sedang bergumul dengan masalah studi, sulit untuk mendapatkan biaya untuk studi, kiranya Tuhan juga mengasihani. Kami mohon belas kasihan-Mu juga ya Tuhan, supaya ada dana yang cukup bagi mereka untuk bisa melanjutkan studi. Mereka yang mengalami kesulitan juga ya Tuhan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah-masalah lainnya, kiranya Tuhan juga berbelas kasihan, berikan kepada kesempatan bagi mereka juga. Mungkin kalau tidak tahun ini bisa melanjutkan studi, pada tahun yang akan datang mereka bisa melanjutkan studi kembali. Untuk kesulitan belajar jarak jauh yang juga sedang dialami oleh para orang tua, guru maupun siswa, kami mohon juga hikmat daripada-Mu ya Tuhan, supaya ada kerjasama yang baik sehingga kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini juga tetap bisa efektif dan efisien. Kami juga mengingat ya Tuhan, kalau ada di antara kami anak-anak-Mu di tengah masa-masa ini sedang mengalami keraguan akan Tuhan dan kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang juga sedang putus asa, kalau ada di antara kami saat ini juga sudah merasa lelah, ingin menyerah dan ingin lari dari Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Di saat-saat ini kami rindu justru Tuhan membawa setiap anak-anak-Mu ini untuk boleh semakin merapat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kami bisa belajar mengerti isi hati Tuhan, belajar mengingat dan menyadari kebaikan Tuhan di balik setiap hal, setiap kejadian, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami.
Dan ini juga membawa kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong buang segala pikiran yang buruk, segala pikiran yang jahat, segala pikiran yang tidak benar. Tapi arahkan pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan yang benar. Pada saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi gereja Tuhan dalam masa-masa persiapan membuka ibadah tatap muka. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin, para hamba Tuhan, para majelis, supaya dengan hikmat dari Tuhan kami bisa mengambil keputusan dengan benar untuk membuka ibadah tatap muka ini pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi rencana gereja mengadakan raid gerakan pemuridan pada tanggal 21-22 Agustus yang akan datang. Tolong para panitia yang sedang mempersiapkannya, dan kami rindu Tuhan menggerakkan setiap jemaat untuk boleh berbagian di dalam gerakan pemuridan ini, sehingga kami bisa disegarkan kembali, didorong kembali ya Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan amanat agung Tuhan. Untuk Vision Day pada tanggal 23 Agustus yang akan datang, kami serahkan juga kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan visi yang Tuhan mau percayakan kepada gereja-Mu, supaya itu juga boleh menjadi visi yang akan dibagikan kepada jemaat Tuhan untuk kami lakukan bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah masa-masa ini kami terus berdoa bagi pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang peka mengerti isi hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau bagi bangsa ini. Untuk upaya-upaya pemulihan ekonomi, program-program yang dilakukan pemerintah, Tuhan tolong juga supaya bisa efektif untuk membangun dan memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Rencana mengadakan pilkada serentak pada tahun 2020 di 270 daerah di Indonesia, kami serahkan kepada Tuhan, baik untuk Mendagri, berdoa untuk Bawaslu, berdoa untuk KPU, untuk para aparat keamanan dalam mempersiapkan dan melaksanaan pilkada ini, biarlah bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Tolong juga setiap kami sebagai warga negara untuk melakukan bagian dan tanggung jawab kami di tengah bangsa ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, bersama memuji Tuhan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, waktu kami membawa setiap pergumulan, setiap isi hati kami kepada Tuhan melalui doa. Ini menjadi kesempatan bagi kami juga untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga dengan ini kami juga bisa semakin